Hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian tiap hari, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik. We will shine arise. Bangkitlah menjadi teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from them. Shout with your glory, our Lord is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will
karena Dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Raja segala raja. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Oh, nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tatamu,
badai kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, dan tak goyah imanku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Kita angkat kedua tangan kita, mari semuanya katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahapmu, bumi tumpuan kaki-Mu. Bahkan di dalam topan Kau hadir, dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, dan tak goyah imanku. Selamanya, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyah, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.
Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Yesus, menyembah Tuhan kami. Yes, ini kami datang Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God, born of His Spirit, in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. All the day long we worship you, God. Yes, God. Yes, Lord. Bernyanyi Tuhan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memujimu, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Yesus. Amin, amin, amin. Mari siap menari bagi Tuhan. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Yes. Amin. Bangkitlah wahai gereja Tuhan, kenakan selengkap senjata Allah. Majulah Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis, merebut jiwa-jiwa.
katakan, bangkit. Bangkitlah, wahai gereja Tuhan, kenakan sengkap senjata Allah. Majulah, Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis, merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Biar nama Tuhan dimuliakan, siapkan dirimu bergerak maju. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasa-Nya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasa-Nya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, yes! Firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, engkau dan saya, setiap kita, amin. Yes, God. Kita rebut jiwa-jiwa, merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Biar nama Tuhan dimuliakan, siapkan dirimu bergerak maju. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasa-Nya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah GKKD pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman ibadah. Pada hari ini kita akan melakukan persembahan. Bapak Ibu bisa melakukan melalui transfer BCA ataupun transfer melalui OPPO dan GoPay dengan keterangan yang ada pada layar Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan rahmat Engkau bagi kami. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Wujud kasih kami, wujud cinta kami kepada Engkau. Berkati apa yang kami beri, karena kami tahu saat kami memberi, Engkau bersuka cita atas semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sama-sama berdoa. Amin. Umat pemenang, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darah-Nya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Kita kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darah-Nya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Yesus telah bangkit kalahkan maut. Yesus telah bangkit kalahkan maut. Yes, mengalahkan maut. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya.
hidupku, berikan ku rahmat-Mu, jadikan aku indah seturut firman-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alatku kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan kami. Hidup kami Tuhan, segala-galanya bagi Engkau Yesus. Bagi Kau Tuhan. Kau memilih hidupku sesuai rencana-Mu, dengan kasih anugerah Kau layakan aku. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat hidupku, berikan ku rahmat-Mu, jadikan aku indah seturut firman-Mu. Kami persembahkan Tuhan, persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Amin Yesus. Ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alatku kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Mari sama-sama katakan, kami persembahkan. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Mari persembahkan. Ku
Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, baik yang ada di rumah, di Jakarta, ataupun Bapak Ibu saudaraku yang mengikuti dari luar Jakarta, rekan-rekan dari gereja GKKD yang ada di berbagai kota di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan juga salam bagi Bapak Ibu yang dari luar GKKD tetapi mengikuti channel ini. Tuhan memberkati kita semuanya, dan walaupun kita tidak berada di satu lokasi yang sama, tetapi kita satu di dalam roh Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan persekutuan roh itu sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. Yesus mengatakan bahwa yang dia cari adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kita percaya bahwa hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, memohon anugerahnya untuk firman-Nya hari ini bisa mengajari kita dan membawa kita maju lebih lagi di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Ini ibadah yang kami lakukan sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, berada di rumah masing-masing mengikuti secara online. Tetapi kami percaya bahwa kesatuan roh yang kami rasakan, yang tetap sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, dan berkati kami semuanya di dalam mendengar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami pelajari. Biarlah Tuhan membuat kami mengalami pewahyuan bagaimana kami hidup di dalam zaman seperti ini, bagaimana kami menuntun anak-anak kami di dalam belajar, di dalam bersekolah, di dalam zaman yang seperti ini, dan bagaimana kami menjalani pekerjaan kami, karir kami di dalam zaman yang seperti ini. Kami percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik, yang membawa kami ke dalam seluruh rencana Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Mari Roh Kudus ajarilah kami dengan lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul daripada topik khotbah yang kita akan dengar hari ini tanggal 5 Juli 2020 ini adalah generasi yang diajar dan dilatih oleh Tuhan. Nah, topik ini Tuhan taruh di hati saya ketika jadwal khotbah online ini disusun. Langsung saya waktu baca, saya tanya Tuhan apa yang harus disampaikan? Lalu Tuhan ingatkan saya tentang keluhan daripada banyak anak-anak Tuhan, tentang situasi ini di mana kita menghadapi anak-anak yang tidak bisa bersekolah, anak-anak yang harus belajar di rumah, sehingga pembelajarannya menjadi lebih sulit daripada biasanya atau tidak seperti kondisi-kondisi normal. Dan ini juga membuat mereka-mereka yang bekerja, pekerjaannya terganggu, dan juga mereka yang berkarir mungkin bertanya-tanya masa depan saya bagaimana dengan situasi seperti ini. Nah, Tuhan menaruh di hati saya bahwa generasi kita ini, generasi anak-anak kita yang masih bersekolah, tetap adalah generasi yang Tuhan pimpin, masa depannya tetap baik walaupun situasi sedang seperti ini. Dan Tuhan yang akan mengajari setiap anak-anak kita, juga mengajari kita untuk menjalani kehidupan ini dan membentuk kita sampai sesuai dengan rencananya. Nah, topik ini saya sampaikan pembahasannya ada 4 tahap pembahasan, ditutup dengan yang kelima penutup. Yang pertama adalah saya akan sedikit singgung isu masa kini, firman Tuhannya, lalu dari firman Tuhan itu kita pelajari pemaknaannya dan bagaimana kaitannya dengan generasi demi generasi yang dipimpin Tuhan, dan nanti kita lihat contoh Yusuf dan kemudian penutup.
Nah, isu masa kininya saya kira semua kita sudah mengetahuinya, yaitu bahwa pandemi COVID 2019 ini melanda 2.500 negara dan wilayah di dunia, dan ini sesuatu yang sangat-sangat belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan virus corona penyebab COVID-19 ini menular karena interaksi antar manusia. Dan untuk mencegah penularan itu dilakukan pembatasan interaksi yang mengakibatkan sekolah ditutup, belajar tatap muka diubah menjadi belajar lewat jaringan atau daring atau online. Dan yang kedua, aktivitas bisnis pun ditutup. Akhirnya dibuat banyak aturan-aturan yang membuat hidup kita menjadi sangat-sangat terbatas. Dan timbul pertanyaan, bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat kepada firman Tuhan, bukan melihat kepada fakta dan keadaan saja. Fakta dan keadaan boleh kita ketahui, tidak salah kita mengetahui. Tuhan pun menyuruh kita melihat tanda-tanda zaman, tetapi Tuhan ingin kita membacanya menurut perspektif firman Tuhan. Dan yang Tuhan taruh di hati saya adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 29 sampai 36. Sebenarnya kalau mau lengkapnya silakan dibaca 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51, yaitu nyanyian syukur Daud. Daud salah satu raja Israel yang terkenal, yang sukses luar biasa, walaupun memang dia pernah jatuh juga karena satu dan lain hal yang kita tidak bahas dalam khotbah hari ini. Tetapi Daud seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi raja yang diakui raja besar oleh orang Israel. Dan sampai hari ini bintang Daud menjadi lambang daripada bendera Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat 29 sampai ayat yang ke-36 dari nyanyian syukur Daud ini yang merupakan kesimpulan pengalaman perjalanan hidup dia. Dia katakan begini, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ayat 34-nya mengatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Dan juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Itu kata Daud dalam nyanyian syukurnya. Nah, kalimat terakhir Daud katakan membuat aku besar. Artinya Daud menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dipandang besar. Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya ingin anak-anak kita menjadi orang besar. Kita pun ingin diri kita menjadi orang besar. Cita-cita itu sejak kecil dipupuk baik oleh orang tua maupun oleh lingkungan kita. Suka ditanya, cita-citamu jadi apa? Ada yang mau jadi insinyur, mau jadi dokter, ada yang mau jadi konglomerat, ada yang mau menjadi pengusaha hebat, ada yang mau menjadi ilmuwan hebat, dan sebagainya. Cita-cita ingin menjadi orang yang dianggap besar. Daud mengatakan, keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Jadi keselamatan dari Tuhan, kebaikan Tuhan yang membuat Daud menjadi besar. Itu pengakuan Daud. Dan bagaimana Tuhan membuat semuanya itu, ayat-ayat yang tidak kita tadi baca itu menceritakan semuanya. Nah, saya merenungkan prosesnya bagaimana tentang hal itu. Dan kemudian saya coba merenungkan dari pernyataan-pernyataan Daud itu, key pointnya Tuhan itu membuat Daud menjadi besar itu berperilaku seperti apa Tuhan, peran Tuhan apa dalam kehidupannya. Di ayat-ayat yang tadi kita sudah baca itu Daud mengatakan Tuhan itu pelitanya.
karena Tuhan menyinari kegelapannya. Tuhan pahlawanku, kata Daud, karena dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allah aku berani melompati tembok. Memang di ayat itu tidak disebut Tuhan pahlawan, tetapi saya menafsirkan seperti itu karena dengan itu dia berani menghadapi gerombolan. Karena dia disertai pahlawan yang hebat, yaitu Tuhan. Tuhan penuntunku karena jalannya sempurna. Sabda itu murni. Lalu Tuhan perisaiku, kata Daud. Tuhan gunung batuku, Tuhan tempat pengungsianku. Itu perkataan Daud tentang Tuhan. Dan dikatakannya juga Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Tuhan yang membuat kakinya. Artinya Tuhan membentuk kaki Daud seperti kaki rusa yang membuat dia bisa berdiri di bukit. Dan Tuhan mengajar tanganku. Nah, perkataan mengajar ini yang sangat rema di hati saya, bahwa Tuhan yang mengajar Daud, membentuk, melatih Daud sehingga dia menjadi orang besar, dan Tuhan memberikan keselamatan dan kebaikannya yang membuat Daud bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya coba renungkan dalam perjalanan hidup kita kira-kira seperti apa tentang hal ini. Ya, kita lahir waktu kecil, anak kita, atau sekarang kita lihat anak kita lahir kecil, kita punya cita-cita anak kita itu suatu saat menjadi orang yang besar. Semua kita mengharapkan seperti itu. Dan anak itu melalui masa kecil, masa muda, masa dibentuk, masa dia berkarya. Nah, kita pun sudah melalui itu. Ya, mungkin ada sebagian yang mengikuti ibadah hari ini mungkin masih di titik tengah, masa muda, masa dibentuk. Ada yang mungkin sudah di titik akhir. Tetapi kita semua melalui perjalanan ini. Nah, ketika melalui perjalanan ini, banyak persoalan-persoalan yang bisa muncul menghadang. Hari-hari sekarang ini kita mengalami yang menghadang adalah pandemi yang mengganggu proses belajar anak kita di masa kecilnya. Dan anak-anak kita masa belajarnya ini menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, namun saudaraku, mari kita lihat. Ada banyak gangguan kalau kita lihat dari apa yang nyanyian syukur Daud tadi katakan. Bisa kegelapan datang. Sepertinya kayak nggak jelas masa depan. Dan ketika di awal pandemi ini kita juga merasakan sepertinya besok-besok akan terjadi apa? Bingung. Dan kita merasa dunia ini seperti gelap. Namun demikian Tuhan itu pelita. Dia bisa menerangi kegelapan kehidupan kita. Dia bisa memberikan titik pengharapan di dalam masa kita melihat seolah-olah masa depan menjadi gelap. Pewahyuan Tuhan, firman-Nya membuat kita bisa diterangi. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan bisa juga yang muncul adalah gerombolan penghadang. Ada banyak persoalan-persoalan yang datang, yang menghadang kita. Ada musuh-musuh atau persoalan-persoalan yang menghadang. Tetapi Daud mengatakan bahwa Tuhan sebagai pahlawan bisa datang mendampingi kita. Daud katakan bahwa Tuhan pahlawannya membuat dia bisa menghadapi gerombolan-gerombolan. Dan Tuhan juga yang sama bersama dengan kita semuanya. Masalahmu apa hari-hari ini? Tuhan katakan dia bisa menolong engkau menghadapi gerombolan-gerombolan masalah yang datang menghadapimu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selain itu bisa muncul apa? Bisa muncul kondisi kita tersesat di jalan. Salah jalan dalam hidup ini sejak masa kecil, masa muda, sampai akhirnya masa kita berkarya, ada banyak pilihan-pilihan hidup. Anak-anak dari SMP mau masuk SMA mana? Ya, dari SD mau masuk SMP mana? Atau yang sudah tamat SMA mau masuk perguruan tinggi mana? Yang sudah tamat perguruan tinggi mau kerja apa? Jadi pengusaha atau berkarir di suatu perusahaan lain, atau kemudian pilihannya di bidang apa dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan hidup. Dan ketika kita menempuh satu jalur, kita tidak akan berada di jalur lain. Dan pilihan-pilihan itu bisa benar dan tepat, bisa juga menjadi salah yang mengakibatkan menyesal kemudian dan merasa hidup saya kok berada di jalur yang seperti ini.
Tetapi Daud mengatakan Tuhan itu penuntun yang bisa menuntun dia. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau masih bingung anaknya mau sekolah di mana, jadikan Tuhan penuntun. Percaya kepada dia. Kalau masih bingung cari pekerjaan bagaimana, datang kepada Tuhan, jadikan dia penuntun. Karena dia bisa menuntun engkau memilih pilihan-pilihan yang ada hari-hari ini. Walaupun pilihan itu saat ini belum terlihat. Karena dalam situasi seperti sekarang banyak kesulitan, pilihan-pilihan kita terbatas, tapi Tuhan bisa tetap menuntun kita. Dan seperti gembala yang mencari dombanya yang tersesat di celah-celah bukit batu, dia bisa angkat kita dari situ, dia bawa kita, dia tuntun kita, dia gendong kita ke tempat di mana seharusnya kita berada. Tuhan adalah gembala yang baik, dia penuntun kita. Bisa juga yang muncul saudaraku adalah panah-panah api daripada si jahat, berbagai tembakan-tembakan ke hati kita yang membuat kita bisa mengalami persoalan. Tetapi Daud katakan Tuhan perisainya yang bisa membuat dia mengatasi segala kekhawatiran, kebohongan-kebohongan dan serangan-serangan di hati yang merusak dia. Dan Tuhan perisai itu juga bukan hanya buat Daud tetapi buat saudaraku juga. Tuhan tetap adalah Allah yang sama yang mengasihi Daud dan mengasihimu. Dan bisa juga muncul persoalan-persoalan yang membuat hidup kita tergoncang dan seperti porak-poranda seperti ini. Dan Daud mengatakan bahwa Tuhan gunung batuku. Ketika berada di dalam Dia, kita seperti berada di gunung batu yang kokoh, tegar, walaupun ada badai yang menghantam. Karena gunung batu itu, batu karang yang teguh, tempat kita berlindung, yang bisa membuat kita mengatasi semuanya. Dan ada saat-saat dalam hidup ini, kita seperti merasa sendiri ketika ada tekanan-tekanan kehidupan. Dan butuh tempat untuk mengadu, butuh tempat untuk kita merasa dirangkul, merasa ada orang yang memperhatikan kita. Dan dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang ada momen-momen seperti itu ketika banyak hal yang kita hadapi. Dan Daud mengatakan, Tuhan tempat pengungsianku. Datang kepada Dia, Dia akan peluk engkau. Dia akan membuat engkau merasa damai, sejahtera yang luar biasa melengkupi kehidupanmu. Tuhan tempat pengungsianku, kata Daud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak sekali pernyataan Daud tentang siapa Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu pun yang Tuhan sediakan bagimu. Dan itu yang membuat engkau nanti bisa mengalami perjalanan itu dituntun sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Nah, dalam ayat 1-3 ada lagi Daud katakan Tuhan itu bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Ya, Daud ini sangat puitis, tetapi dia bukan hanya puitis lebay saudaraku, tetapi memang karena itu pengalaman pengenalannya akan Tuhan. Saya berharap di dalam masa pandemi ini ya kita mengalami pengenalan akan Tuhan seperti Daud mengalami. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya dari masa kecil sampai masa kita muda berkarya dan menjadi orang yang tanda kutip besar, tergantung peran kehidupan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Semuanya ini bisa saja mengalami banyak goncangan dan tantangan dan persoalan dan sebagainya yang tadi kita sudah bahas. Dan hari-hari ini banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa kita tetap diajar dan dilatih Tuhan dan didampingi Tuhan, karena Dia pelita, Dia pahlawan bagi kita, Dia penuntun kita, Dia perisai kita, dan Dia gunung batu kita, kubu pertahanan kita, Dia tempat pengungsian kita, Dia tanduk keselamatan kita, dan Dia kota benteng kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku,
Daud katakan keselamatan dan kebaikan Tuhan itulah yang membuat dia menjadi orang besar. Dan itu ibarat hujan yang tercurah terus-menerus dalam kehidupannya. Nah, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi ada Tuhan yang mendampingi perjalanan hidup kita. Dan Daud katakan, Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Tuhan yang mengajari tanganku. Jadi sepanjang perjalanan hidup ini, Tuhan membuat kita, membentuk kita, dan mengajar kita. Tuhan juga sedang membentuk engkau dalam hidupmu masa-masa sekarang ini. Tuhan juga sedang mengajari engkau. Tuhan juga sedang membentuk anak-anakmu. Jadi walaupun anak-anakmu sekolahnya seperti itu saat ini, percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk mereka, Tuhan sedang mengajar mereka. Kepercayaan kepada Tuhan itu kita harus jaga dan pelihara, karena itu yang menentukan kita ke depannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu contoh yang membuat kita semakin jelas tentang proses Tuhan mengajari dan membentuk menjadi orang besar itu. Contoh ini contoh yang sangat clear sekali di Alkitab, tetapi sebenarnya semua tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan di Alkitab dibentuk Tuhan. Tetapi perjalanan tokoh ini cukup detail dicatat di Alkitab yang menjadi suatu pembelajaran penting bagi kita. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan ayat bahwa setiap orang, setiap generasi itu dibentuk dan diajar Tuhan dan dirancang Tuhan. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 mengatakan itu bahwa Tuhan yang membentuk kita dalam rahim ibu kita, dan semuanya sudah tertulis sebelum dibentuk. Jadi artinya ada rancangan Tuhan di situ, dan Tuhan yang mengajari. Dan Yesaya pasal 44 ayat 2 juga mengatakan bahwa Tuhan yang menjadikan engkau, dikatakan kepada Yakub dan kepada orang Israel, dan membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau. Jadi Tuhan yang membentuk sejak dari kandungan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan membentuk semua orang-orang yang dipanggil olehnya, anak-anaknya. Nah, kita lihat contoh Yusuf. Nah, contoh Yusuf ini dikatakan di Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8 begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Sebenarnya cerita tentang Yusuf ini pasalnya banyak, tapi kita kutip ini aja. Mari dekat-dekat. Waktu itu dia sudah ketemu dengan saudaranya. Kita tahu semuanya ceritanya, saudaranya cemburu terhadap Yusuf, lalu mau membunuhnya, tetapi akhirnya dibuang ke sumur. Lalu kemudian ada lewat pedagang Ismail, dijual jadi budak, dijual lalu oleh pedagang Ismail dibawa ke Mesir, dan kemudian dijadikan budak di rumah Potifar. Dan kalau orang-orang biasa yang tidak punya perspektif ilahi itu akan marah dan benci dan kecewa kepada saudara-saudaranya. Nah, Yusuf tidak demikian. Ketika dia sudah ketemu saudaranya, waktu dia akhirnya menjadi penguasa Mesir, perdana menteri di Mesir, maka dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Itu ini yang kita baca di Kejadian pasal 45 ini. Dia bilang ke saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Lalu mereka mendekat, katanya kepada saudaranya itu begini, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, dia enggak mengatakan bahwa, oh sekarang kalian tahu rasa ya, kalian selama ini ngerjain saya, sekarang saya ternyata lebih sukses dari kalian. Dia tidak mengatakan begitu. Dia mengatakan bahwa aku diutus Tuhan mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Jadi kejadian dia dikerjain saudara-saudaranya itu, kejadian dibuang ke sumur, kejadian diperdagangkan, ini perdagangan manusia ini ya. Dan kemudian jadi budak, bagi Yusuf itu bukan malapetaka, tetapi itu proses Tuhan
untuk membuat dia mendahului dan dibentuk Tuhan untuk menjadi orang besar memelihara kehidupan. Nah, mari kita melihat anak-anak kita atau melihat diri kita juga di dalam situasi seperti sekarang dalam perspektif ilahi yang seperti ini. Nah, mari kita lihat lebih lanjut tentang Yusuf itu. Nah, lalu dikatakan, maka Yusuf mengatakan lagi, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Memang gara-gara kamulah saya jadi terjual, jadi budak. Tapi Allah yang mengatur itu seolah-olah maksudnya Yusuf. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun, tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita semuanya banyak yang ingin seperti Yusuf. Kita ingin anak kita seperti Yusuf dalam arti menjadi orang besar, penguasa besar. Tetapi kita mau enggak memandang setiap persoalan seperti Yusuf, bahwa kita sedang diajar dan dibentuk Tuhan. Testingnya di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita lulus dalam testing ini. Nah, ketika seseorang menjadi seorang yang dipakai besar, dia punya kompetensi dan karakter di situ. Setiap orang yang menjadi pemimpin besar biasanya karakternya bagus, kompetensinya atau keahliannya bagus. Nah, mari kita lihat kompetensi daripada Yusuf dan juga karakternya. Yang pertama, waktu saya renungkan, saya selidiki, Yusuf ini seorang yang punya otoritas rohani. Ya, di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dikatakan Tuhan yang menyertainya. Berarti dia selalu berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyertai dia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat dia berhasil. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan, selalu berhasil, dan kuncinya pada otoritas rohaninya dan kekuatan Yusuf secara rohani itu yang membuat dia bisa mempersuasi orang, menjadi teladan dari segi moralitas kepada banyak orang di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam hari-hari seperti sekarang, mari jaga kerohanian kita. Makanya Bang Anta itu bilang, Pendeta Anta mengatakan PSBB singkatannya kita bikin aja bahwa peningkatan spiritual berskala besar, ya, bukan pembatasan sosial berskala besar, peningkatan spiritual berskala besar. Karena penting sekali spiritualitas yang kokoh bersama dengan Tuhan. Dan Yusuf punya itu, dan itu mempengaruhi banyak hal dalam hidupnya. Nah, yang kedua, Yusuf itu seorang pemimpin yang visioner dan strategik. Dan pemimpin-pemimpin biasanya kompetensi yang dilihat termasuk visionary dan strategik dalam berpikir. Nah, Yusuf seorang yang bisa melihat jauh ke depan, mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Dari mana kita bisa melihat itu? Yaitu karena Yusuf sendiri dalam hidupnya itu mendapatkan visi bahwa dia akan jadi raja dalam suatu mimpi. Saya meyakini dia tahu itu sesuatu yang dari Tuhan dan dia pegang itu. Karena itu waktu dia dikerjai saudara-saudaranya, waktu dia dibuang jadi budak, dia tidak menjadi hopeless, tidak menjadi patah arang, dan tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bukankah engkau mengatakan aku akan menjadi pemimpin? Kok sekarang dijual jadi budak? Dia enggak goyah dalam hal itu. Karena itu dia enggak pernah ada luka batin, enggak pernah ada kepahitan. Nah, keyakinannya itu membuat dia akhirnya menjalani kehidupannya tetap pegang visi itu dan memanfaatkan momen-momen yang ada untuk bekerja baik, belajar baik dari setiap perjalanan kehidupannya. Nah, kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi itu membuat dia bijak memberi solusi strategis kepada Fir'aun. Karena dia tahu memahami suara Tuhan, pewahyuan Tuhan, sehingga ketika sebelum Fir'aun sebenarnya juru minum Fir'aun yang ketemu di dalam penjara, dia bisa jelaskan karena dia bisa menangkap pewahyuan, melihat sesuatu yang jauh ke depan, dan kemudian dia tetap menjalani semuanya dalam cara yang baik dan dia persiapkan tentang hal itu. Jadi Yusuf mengalami persoalan-persoalan ini
dan dia tetap mempercayai Tuhan. Karena itu tidak goyah, dia jalan on the right track, dibentuk Tuhan dan diajar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga kalau kita lihat, Yusuf ini punya keterampilan manajerial. Tidak dengan sekolah MBA di Harvard atau di Wharton atau di Michigan, ya kalau di Indonesia di Prasetya Mulia atau di SBM ITB, enggak. Yusuf punya manajerial skill yang hebat, karena itu dia bisa mengelola 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan, dia bisa kelola. Nah, di mana dia belajarnya? Yusuf belajar itu manajerial mengelola kelimpahan diperolehnya di rumah Potifar. Waktu di rumah Potifar itu Yusuf diberi kepercayaan oleh Potifar mengelola seluruh kekayaannya Potifar. Semuanya Yusuf yang kelola. Tidak ada yang di dalam kuasa Potifar lagi, kecuali istrinya. Nah, tetapi itu sebenarnya cara Tuhan untuk dia mengelola kekayaan yang ada. Nah, Yusuf bisa begitu mula-mula, saya yakin dimulai dari persoalan kecil dipercayakan Potifar, lalu Potifar lihat, oh dia skillful, dia bisa dipercaya, lalu dipercayakan lebih besar, sehingga akhirnya dia mampu mengelola rumah orang kaya. Dan itu membentuk kemampuan mengelola managerial skill kelimpahan. Dan itu sebenarnya persiapan Tuhan untuk dia mengelola 7 tahun kelimpahan Mesir nantinya. Nah, kemudian Yusuf juga memiliki managerial skill mengelola kekurangan. Dan itu di mana? Dibawa Tuhan ke penjara. Di penjara, kepala penjara itu punya belas kasihan atas Yusuf, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Waduh, ini padahal kepala penjara ada punya anak buah, ada sipir-sipir, tapi dia percayakan Yusuf. Dan Yusuf mengelola di penjara. Penjara itu serba kekurangan loh, serba terbatas. Dan orang-orang di sana banyak yang ya ada penjahat, ada orang baik juga, tetapi yang tidak mudah mengelola penjara, karena itu orang takut masuk ke penjara. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan dia mampu mengelola penjara itu. Itu sebenarnya mengelola serba kekurangan, serba terbatas. Itu untuk Tuhan membentuk skill dia 7 tahun masa kekeringan, kelaparan, dia bisa mengelolanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kedua managerial skill itu berkembang dalam diri Yusuf karena dia setia mengerjakan hal-hal kecil dan diberkati Tuhan, dan itu membuat dia dari seorang budak pekerja di rumah Potifar menjadi pengelola aset Potifar, dari seorang narapidana korban fitnah menjadi seorang yang dipercaya oleh kepala penjara mengatur semuanya. Dan pembentukan managerial skill itu karena jalan hidup yang diatur Tuhan, seperti tadi kita sudah bahas. Jadi kalau dilihat fragmen kehidupan Yusuf secara parsial, secara bagian-bagian kecilnya, itu bisa memberi kesan dia orang gagal. Masuk sumur, jadi budak, atau masuk penjara difitnah, kesannya orang gagal. Tetapi dia tidak orang gagal karena dia tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin iblis mengatakan engkau orang gagal. Mungkin iblis memasukkan benih pikiran kepadamu tentang sekolah anakmu seolah-olah dia tidak punya masa depan. Jangan berikan pikiran iblis itu menguasai dirimu. Pegang tetap janji Tuhan. Nah, lalu Yusuf juga punya people skill. Banyak yang mengatakan bahwa people skill ini salah satu kompetensi seorang pemimpin yang sangat penting, karena seorang pemimpin mengendalikan banyak orang dan mengelola banyak orang. Managing up berhubungan dengan mengelola atasan, managing down berhubungan dengan mengelola bawahan, itu semua adalah people skill. Dan Yusuf belajar people skill ini karena dia diberi Tuhan kemampuan berelasi yang baik, dan dia berlatih di rumah Potifar, ada Potifar, keluarga Potifar, relasi Potifar, para budak pekerja Potifar. Dia bisa berlatih mengelola semuanya itu dan membentuk kemampuan dia berhadapan dengan orang. Di penjara juga demikian. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua membentuk Yusuf.
dan membentuk skillnya. Termasuk penampilan Yusuf juga menarik. Banyak orang mengatakan seorang pemimpin itu harus kelihatan personal appearance-nya menarik. Dan itu sebenarnya tidak tergantung polesan make up atau salon atau baju yang hebat dan bagus, ya, trendy dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu banyak dipengaruhi oleh penampilan dari dalam yang menampakkan diri keluar. Nah, kalau kita perhatikan Yusuf itu dikatakan di Kejadian 39 ayat 6, manis sikapnya dan elok parasnya. Kita bandingkan dengan Daniel pasal 1 ayat 4, Daniel dan kawan-kawan dipilih untuk dididik menjadi calon pejabat di kerajaan Babel karena mereka orang muda yang tidak ada suatu celah yang dan berperawakan baik, memahami berbagai hikmat dan seterusnya. Jadi mereka orang berperawakan baik. Namun dalam perjalanan kehidupan rohani, dan saya dengar beberapa hamba-hamba Tuhan pernah ada yang membahas hal seperti ini, bahwa daya tarik seseorang itu sesuatu yang sebenarnya dipengaruhi spiritualitasnya. Bukan masalah dia lahirnya ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Tetapi spiritualitas seseorang akan mempengaruhi auranya. Dan itu yang membuat dia kelihatan elok dan kelihatan enak dilihat dan orang senang berhubungan dengan dia. Dan itu yang membuat akhirnya dia mudah berelasi dengan orang. Dan Yusuf juga orang yang punya karakter yang luar biasa dan kompetensi luar biasa dalam hal integritasnya tinggi dan seorang yang terpercaya. Nah, integritas ini itu bisa ketahuan kalau lewat ujian. Nggak bisa orang bilang, oh saya punya integritas. Diuji dulu. Yusuf teruji integritasnya waktu digoda istri Potifar, dia tetap teguh walaupun risikonya masuk penjara. Itu orang yang berintegritas. Kita nggak bisa mengatakan saya kalau jadi pejabat pasti saya tidak korupsi. Ya sekarang enak ngomongnya. Kalau nanti sudah jadi pejabat lewat ujian baru terbukti di situ. Integritas baru muncul waktu lewat ujian. Dan integritas yang tinggi dan sudah terujilah yang membuat orang menjadi layak dipercaya. Karena itu ada yang mengatakan you cannot ask for trust but you can earn it. Kamu tidak bisa meminta orang percaya kepadamu karena kepercayaan itu nggak bisa diminta, tetapi kamu bisa mendapatkannya melalui ujian integritas itu. Nah, Yusuf mengalami itu dan itu yang membuat dia karakternya teruji dan Tuhan siap memakai dia untuk sesuatu yang besar. Nah, yang terakhir adalah Yusuf ini orang yang humble dan murah hati, rendah hati dan murah hati, humble and merciful. Itu teruji dari peristiwa ketika dia ketemu saudara-saudaranya itu, dan bahkan ketika ayah mereka sudah mati, saudara-saudaranya yang sudah tinggal sama-sama dia di Mesir itu ketakutan lagi. Jangan-jangan bapak sudah mati, Yusuf jadi balas dendam ke kita. Nah, itu dikatakan di Kejadian 50 ayat 15, boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita, kata saudara-saudaranya. Lalu Yusuf mendengar itu berkata begini, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi telah membuat saya jadi begini. Tetapi katakanlah Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan bagiku. Pasti ada kebaikan buat anakku, pasti ada kebaikan bagiku. Imani seperti itu. Sama seperti Yusuf berkata, kalian memang melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah memakai itu mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Dan Yusuf mengatakan, yakni untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itu kata Yusuf di Kejadian 50 ayat 19-21. Jadi Yusuf malah menenangkan saudara-saudaranya, menghibur saudara-saudaranya, menguatkan saudara-saudaranya, murah hati terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada kepahitan, saudaraku. Jadi kerendahan hati Yusuf itu karena tidak ada kepahitan terhadap persoalan, terhadap masalah.
Yusuf tidak pahit terhadap kesulitan. Dia fokus melihat Tuhan yang bekerja membentuk dan mengajari dia menjadi orang besar. Mari fokus melihat Tuhan yang membentuk engkau, mengajari engkau siap jadi orang besar. Mari fokus melihat Tuhan yang membentuk anakmu di dalam masa-masa seperti sekarang ini dan mendidik mereka untuk nanti dipakai Tuhan dengan besar. Mari lihat ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita sedang melalui ini. Pegang Tuhan sebagai pelita, sebagai pahlawan kita, penuntun kita, perisai kita, gunung batu dan kubu pertahanan kita, tanduk keselamatan kita, tempat pengungsian kita, kota benteng kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan keselamatan dan kebaikan dari Tuhan tetap ada. Walaupun kita mungkin melihat sesuatu yang sepertinya macam-macam persoalan. Nah, sebagai penutup saudaraku, jadi persoalan yang kita hadapi di segala masa, termasuk masa pandemi ini, selalu ada keterlibatan Tuhan dalam membentuk dan mengajari kita. Saya tetap percaya di dalam setiap kemelut dan di dalam setiap persoalan, Tuhan sedang terlibat membentuk dan mengajari kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, tetap pegang visi Tuhan bagimu, bagi anak-anakmu. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sepertinya tidak sesuai harapan. Tetap pegang visi Tuhan. Dan yang ketiga, cara Tuhan itu tidak terselami. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan bersyukur dan bersukacita pada akhirnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti gitu. Tapi satu hal kita harus percaya, semua Tuhan akan buat menjadi baik. Dan yang keempat saudaraku, bahwa anak-anakmu mempercayai Tuhan dan memandang semua kejadian masa kini dalam perspektif ilahi. Kalau anak-anak ngeluh, selalu bawa mereka untuk melihat dalam perspektif Tuhan, supaya anak-anakmu pun mengenali Allahnya sejak masa mudanya. Dan jangan marah, jangan kecewa, jangan pahit hati dengan semua yang terjadi, tetapi bawa semua kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, yang keenam, ingatlah ada Tuhan sebagai pelita, pahlawan, penuntun, perisai, gunung batu, kubu pertahanan, tempat pengungsian, tanduk keselamatan dan kota benteng. Dan yang terakhir, ketika Tuhan memberkatimu menjadi orang besar, suatu saat nanti atau anak-anakmu dari sejak kecil, ingatlah bahwa keselamatan dan kebaikan Tuhan yang menjadikannya. Tetaplah rendah hati dan muliakan Tuhan. Selalu berkata, to God be the glory. Selalulah berkata, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melatih diri untuk selalu berkata bahwa semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengan begitu, hati kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, karena dialah yang membuat kita menjadi besar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku saat ini engkau mengalami persoalan-persoalan, apa yang kita sudah dengar kiranya menolong engkau. Semuanya baik di dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu, mungkin dirimu, mungkin anak-anakmu, hari ini bawalah kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat engkau. Sebutkan persoalanmu. Katakanlah kepada Tuhan, jadikan dia tempat pengungsianmu hari ini. Saya akan berdoa, Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencanamu tidak ada yang gagal. Kami mau pegang di dalam hati kami semua visi Tuhan di dalam masa-masa seperti sekarang ini.
Kami tahu Tuhan mengajari kami. Kami tahu Tuhan membuat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu semuanya untuk berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan gunung batu kami, Tuhan perisai kami, Tuhan penuntun kami, Tuhan pelita kami, Tuhanlah kota benteng kami, Tuhanlah pahlawan kami, Tuhanlah yang menjadi pelindung kami, Tuhan menjadi tanduk keselamatan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sekarang sedang mengalami pergumulan. Biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Tuhan menjamah kehidupan mereka, membukakan pengertian-pengertian mereka. Biarlah semuanya percaya kepada Allah yang menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah anak-anak mereka semuanya juga sejak sekarang ini dibawa untuk menyadari Tuhan terlibat, mendidik mereka, mengajari mereka, mempersiapkan mereka menjadi orang besar yang dipakai Tuhan pada zamannya. Karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam segala rencananya. Semua kehidupan kami sudah Tuhan rancang, dan rancangan Tuhan baik adanya. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini atau mengikuti channel khotbah ini, kalau engkau belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu, hari ini saya ingin ajak engkau, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Yesus juru selamat. Karena itu engkau akan memperoleh keselamatan dari Dia, perlindungan daripada Dia. Mari ikuti kata-kata doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamat, penebus dosaku. Aku mau memberikan hidupku, dituntun oleh-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Aku orang berdosa, ampunilah aku Tuhan. Aku menerima Engkau di dalam hatiku. Jadilah penuntun hidupku. Jadilah Tuhan yang memimpin seluruh kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Dan perjamuan ini adalah buat semua Bapak Ibu Saudaraku yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang sudah berumur 12 tahun dan 12 tahun ke atas, karena dianggap sudah cukup dewasa untuk percaya secara iman kepada Yesus sebagai Juru Selamatnya. Silakan dipersiapkan perjamuannya, roti dan anggur. Mari kita bawa hati kita berdoa, menyiapkan diri untuk perjamuan ini. Bapa Surgawi, kami mau mengambil perjamuan Tuhan. Kami mau melakukannya dengan iman dan percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Biarlah Engkau memimpin kami di setiap tempat di mana kami berada, mengambil perjamuan ini dengan iman dan melakukannya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi setiap Bapak Ibu yang meyakini bahwa engkau sudah menerima keselamatan dari Tuhan dan meyakini ini adalah tubuh Tuhan,
terimalah dengan iman dan makanlah. Kita siapkan anggurnya di tangan kanan. Demikian juga ia, Tuhan Yesus, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagi Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosamu, perjanjian yang dimeteraikan oleh darahnya diberikan, dan ini adalah pernyataannya, cawan yang adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Minumlah dengan iman, karena ini adalah peringatan akan Tuhan untuk kita mengenang penebusannya. Dan minumlah dan beritakanlah kematian Tuhan sampai ia datang. Semua yang percaya, terimalah dengan iman bahwa ini darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini darahmu, aku terima dengan iman. Kita tutup ibadah hari ini, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang membentuk kami, mengajari kami, dan melatih kami. Inilah hidupku, inilah hidup kami persembahkan bagimu. Kami siap memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Kami siap memberitakan penebusan melalui kematian Tuhan itu kepada setiap orang yang belum mendengar Injil keselamatan. Kami mau untuk hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan hidup anak-anak kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi yang sudah menyediakan seluruh yang baik bagimu dan rancangan yang baik bagimu sebelum dunia dijadikan, dan kiranya kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya yang besar menebus hidupmu, dan kiranya penyertaan Roh Kudus yang disediakan bagi setiap orang yang percaya, kau terima hari ini dan menyertai kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan mau menerimanya dan mengimaninya, katakanlah amin. Tuhan memberkati. Salam saudaraku, mari masuki kehidupan dengan tetap percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.